Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Listeners, ternyata ada dua tipe orang ya yang mungkin sering Anda temui. Ada yang hobi banget gitu ya ambil resiko, tapi ada juga yang aduh takut banget deh resiko, silakan lewat dulu gitu ya. Karena takut gagal dan juga takut konsekuensi di zona nyamannya masing-masing. Tapi refleksi lagi nih, apakah Anda masuk ke tim yang hobi ambil resiko atau takut mengambil resiko? Hari ini kita akan bicara tentang risk-taking behavior. Beranikah Anda ambil resiko? Pastinya kita juga buka pertanyaan untuk Anda, Smart Listeners. Pernahkah Anda mengambil suatu resiko yang awalnya sempat ragu, takut, khawatir gitu ya? Semuanya nggak berjalan dengan baik, tapi ternyata sukses juga melewatinya. Anda bisa kirimkan di 0812 11 12 959. Dan kita akan perbincangkan lebih lanjut bersama dengan narasumber kita dalam Smart Emotion. Ada Audrey Joana dan juga Anthony Dio Martin. Selamat pagi Pak Anthony. Hai Mbak Audrey dan juga Smart Listener berada pada pagi hari ini. Salam antusias semuanya. Senang sekali. Salam antusias. Kamis cerdas emosi. Yes. Kembali lagi ya. Kalau kemarin ada Tasya Rustama, sekarang ada pertukaran pemain. Ada Audrey Joana, Smart Listeners yang menemani selama 1 jam ke depan. Yes. Ya mungkin kita akan mengulik ya bagaimana sebenarnya kita sebagai sosok manusia mengambil ataupun melihat sebuah resiko yang ada di depan mata. So, kenapa sih harus bahas topik ini? Apakah memang relatable dengan situasi sekarang? Kan semuanya kayaknya penuh resiko ya, dan penghitungannya harus tepat dan mengambil keputusannya cepat. Yes, silakan, betul. silakan. Kalau kita perhatikan Smart Listener, pasti Anda yakin dan Anda juga merasa bahwa segala kemajuan yang kita peroleh sampai saat ini banyak terkait dengan mengambil resiko. Ngambil resiko mau tinggal di kota mana, Betul. ngambil resiko mau sekolah di mana, Yes. kuliah di fakultas apa, kerja di mana. Itu kan semuanya mengambil resiko. Ketika kita mengambil resiko, ada sebuah tantangan di situ yang awalnya kita khawatir, toh akhirnya kemudian kita bisa menjalaninya. Yes. Jadi, cuma kali ini kita mau bicara mengenai yang namanya pengambil resiko yang diperhitungkan, calculated risk. Yes. Dan ada pepatah yang menarik yang mengatakan bahwa take the calculated risk. If you win, you be happy. If you lose, you get the lesson. Oke. Ya, jadi ambillah sebuah resiko yang kamu perhitungkan. Kalau kamu menang, kamu happy. Yes. Tapi kalau kamu gagal, toh kamu tetap mendapatkan pembelajaran ya. dari situ. Ya. Jadi, ada pepatah lain yang mengatakan bahwa if you don't dare to fly, you don't know how high you can fly. Yes. Kalau kamu tidak pernah mencoba untuk terbang, kamu tidak akan pernah tahu seberapa tingginya kamu bisa terbang gitu. Oke. Artinya ini memaknai dua hal dalam kehidupan kita, Smart Listener, pada pagi hari ini, bahwa satu, try itu artinya berarti kita harus mencoba. Oke. Ya, kalau kita sendiri nggak pernah coba, Yes. bagaimana kita bisa tahu gitu, kita hasilnya bisa ya. atau enggak. Terus kemudian risk, ya selalu ada resikonya 50-50. 50 bisa berhasil, Yes. 50 gagal juga bisa. Makanya ada satu profesor dari Harvard University di John F. Kennedy School of Government, namanya Ronald Havertz. Yes. Dia bilang kalau kamu berani ambil satu keputusan saja, itu berarti kamu sudah lebih dari kebanyakan orang. Wow, Keputusan satu aja ya? Iya. Dan kalau kamu berani ambil resiko, kata si profesor ini, berarti kamu menjadi manusia yang langka. Yes. Ya, jadi sebenarnya banyak orang yang senang berada di zona nyamannya. Nanti kita akan bicara, memang ada bagian satu di otak kita yang memang membuat kita itu akan cenderung merasa nyaman untuk di sesuatu yang kita udah terbiasa gitu. Oke. Ya. Nah, itu sebabnya sebenarnya hari ini ada satu buku yang cukup menarik juga yang akan menjadi bahasan kita. Oke. Judulnya adalah Daring Greatly. Oke. Saya masih ingat waktu ketika 2 tahun lalu saya sempat bertemu sama penulisnya, Brené Brown. Ya, Brené Brown ini termasuk bahkan bukunya ini sendiri ditulis tadinya mengambil resiko. Oke. Jadi waktu ketika dia menulis buku ini kan sebenarnya isinya bercerita tentang bagaimana proses dalam kehidupannya yang penuh kerapuhan. Yeah. Tapi dia sendiri ragu-ragu buku ini bisa berhasil atau enggak dan sebagainya. Dan akhirnya kemudian dia sempat ngomong,
mendorong orang untuk menjadi berani. Lah aku sendiri tidak Masa nggak berani untuk berani? berani mempublikasikan buku ini. Akhirnya Oke. kemudian diambil resiko dan ini menjadi salah satu buku bestseller. Wow, Ya. oke. Dari Greatly. Jadi artinya kadang-kadang kita juga harus berani untuk mengambil resiko. Oke. Yes. Tapi pertanyaannya, kenapa sih harus Ya. ada kata sifat berani gitu ya dalam setiap proses mengambil resiko? Kenapa nggak pede aja gitu ya? Kenapa berani ini menjadi landasan yang dasar untuk resiko, Pak Ya, Antoni? karena butuh nyali, butuh energi, Oke. butuh semangat, butuh tekad untuk keluar. Karena kadang gini, dalam kehidupan kita ada semacam tembok penghalang di Yes. dalam mental kita yang nggak kelihatan. Ya. Justru itu yang paling besar sebenarnya yang membatasi kita. Oke. Dan kadang nggak kelihatan, pikiran kita terus-menerus terganggu oleh hal itu. Dan akhirnya makanya dibutuhkan sebuah tekad dan energi yang sebenarnya luar biasa untuk melewati itu. Tapi yang menarik adalah once kita mengambil langkah pertama itu, segala sesuatu akan menjadi jauh lebih gampang dan lebih mudah. Oke. Ya. Nah, kalau dulu saya di Smart FM itu pernah membahas mengenai satu buku yang ditulis oleh Bronnie Ware. Jadi The Top 5 Regrets of the Dying. Oke. Jadi kisah seorang perawat di Australia, dia beberapa tahun merawat orang-orang tua yang nyaris meninggal. Dan sebelum meninggal, dia banyak berbicara dan berdialog dengan mereka. Apa Oke. sih hal-hal yang mereka sesali. sesali? Wah. Banyak di antara mereka tahu nggak, smart listener itu berhubungan dengan, aduh seandainya aku berani untuk mengambil keputusannya, ya seandainya aku mengizinkan saya untuk mengambil hal itu dan tidak takut pendapat orang seperti apa, berani untuk melakukan sesuatu, ya, banyak hal seperti itu yang terkait dengan pengambilan keputusan dan keberanian untuk mengambil keputusan. Makanya dibutuhkan nyali, bukan cuma sekedar pede gitu. Yes. Kalau pede gitu. Iya. Tapi ayo pede gak pede? Apakah Anda untuk berani untuk mengambil langkah pertama? Nah, ini yang sering kali jadi tantangan. Oke, menarik ya, karena Ya. setiap proses mengambil langkah pertama itu juga kayaknya kita harus sudah tahu perhitungan-perhitungan ketika kita melangkahkan kaki pertama. Nah, nanti kita akan bahas, Pak Antoni, sebenarnya gimana caranya gitu ya untuk mengambil resiko dengan perhitungan yang tepat, yang sudah Ya. tadi ya kata Pak Antoni gitu ya. Kalau gagal pun kita bisa dapat pembelajaran, kalau kita dapatkan pun akan happy. Yes. Setelah yang satu ini, small listeners, tetaplah bersama kami. Untuk Anda yang ingin merespon, silakan boleh di 0812 11 12 959 ataupun di YouTube channel kami di Radio Smart FM. Kita kembali setelah jeda berikut. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram,
Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Kembali Smart Listeners dalam Smart Emotion. Pagi ini kita ditantang Pak Antoni ya untuk belajar mengambil resiko. Karena setiap harinya pasti kita akan menemui resiko-resiko yang ada gitu ya. Mengambil selalu keputusan. Yes. Apalagi mungkin untuk Anda yang top leader ataupun juga mungkin para pemimpin-pemimpin ini juga pasti akan menghadapi hal ini. So, hari ini kita membahas terkait dengan pengambilan resiko, tapi resiko yang diambil ini juga harus penuh dengan perhitungan. Ya. Gimana kalau kita ingin menghindari kebahayaan nih Pak Antoni, kalau kita sembarangan ngambil resiko? Silakan. Oke, jadi gini, bicara tentang pengambilan resiko itu kan bicara mengenai, saya jadi teringat dengan kata-kata, sebuah kata dalam bahasa Chinese itu, ya, Jingwei kalau nggak salah, berasal dari itu adalah itu bahaya, krisis. Itu bisa berarti ancaman atau peluang. Ya, jadi kita bisa melihat itu sebagai ancaman, masalah, problem. Atau itu kita lihat sebagai peluang. Artinya gini, ketika ada sesuatu hal kita mau mengalami kemajuan, kadang disitulah sebuah resiko perlu diambil. Kita mau naik kelas ke sekolah yang lebih baik, kadang-kadang kita harus keluar dari tempat kita. Saya bertemu dengan beberapa rekan, saya tertarik dengan perjalanan hidup mereka, dan ketika ngobrol, interview gitu, ada beberapa yang sampai mengatakan, Pak Antoni, tahu nggak Pak, saya bersyukur loh pada saat itu saya mengambil keputusan untuk keluar dari daerah saya dan merantau. Saya nggak tahu kalau seandainya saya tidak merantau, mungkin kehidupan saya masih akan seperti itu aja. Kalau saya kembali ke kampung halaman saya, ketemu sama teman-teman, saya melihat kehidupan mereka cuma gitu-gitu aja gitu. Ya mungkin saya akan menjadi bagian, dan itu menjadi bagian dari circle saya. Nah, saya nggak tahu dengan Anda, Smart Listener, tapi kalau Anda perhatikan banyak hal yang kita lakukan memang ada ancamannya. Ancamannya bisa berupa kegagalan, ketidaksuksesan, dan itu yang membuat kenapa banyak orang khawatir, takut untuk mengambil risiko. Tapi di situ juga sekali lagi ada peluang keberhasilan, kesuksesan. Ada hal yang menarik dari sharingnya almarhum Pak Ciputra. Kan kita tahu bagaimana beliau membangun Ciputra Group dan sebagainya ya, Ancol, Peak gitu ya. Tapi ada satu kalimat yang menarik, saya masih ingat dulu waktu saya di Astra itu pernah mengundang beliau untuk jadi salah satu pembicara gitu. Kami jadi panitianya. Dan ada satu kalimat menarik yang beliau katakan gini. Dia bilang gini, saat kita lulus, kita itu belajar untuk memikirkan resiko yang bisa diukur, dan itu bagus, ya dong. Kan kita kalkulasi, kalau ini pengambil keputusan A atau B, A untungnya apa, ruginya apa, B untungnya apa, ruginya apa. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu, beliau bilang, kadang kita harus tahu bahwa ada banyak hal yang udah nggak bisa diukur lagi. Nah, saat itulah kadang intuisi kita dibutuhkan untuk mengambil sebuah keputusan. Ya. Dan menarik, nyatanya beliau yang menggagas segitiga emas untuk wisata. Ada Ancol, Kapuk, dan Kepulauan Seribu kan. Itu kan segitiga. Ya. Dan Ancol dulu waktu itu cuma rawa-rawa, apalagi Peak.
Yes. Itu kan rawa-rawa banget, tapi lihat sekarang Betul. menjadi sebuah tempat yang berbeda. Yes. Nah itu sebuah intuisi. Tapi kan ada resiko diketawain Pasti. orang, Ya. ngapain daerah seperti itu. Tapi ya itu ketika berhasil sukses, orang berkata, oh iya, Respect orang ya. bisa juga ya. Nah gitulah kehidupan kan seperti itu, Betul. Audrey. Kita harus berani untuk ngambil bagian dari resiko Oke. pekerjaan, meskipun awalnya yang namanya juga mengambil resiko pasti awalnya kelihatan nggak terlalu menjanjikan, Yes. penuh dengan bahaya. Tapi setelah melewati, baru kita rasakan, iya ya, Bener juga ya benar juga. keputusannya. Saya nggak salah mengambil keputusan seperti ini. Yes. Ya, itulah yang kita bicarakan tentang obrolan tentang mengambil keputusan. Oke. Tapi bagus juga kalau seandainya Smart Listener pada kesempatan pagi hari ini Anda bisa share juga Betul dong, kepada Pak kita. Antoni, yes. Ya, pengalaman Anda mengambil keputusan. Yes. Apapun itu ya, yang kecil, Betul. yang besar, yang berdampak gitu ya. Anda Yes. boleh sharingkan di 0812 11 12 959. So, kita juga mau dong Pak Antoni mengenali beberapa tipe-tipe orang dalam mengambil resiko. Karena kan ada Ya. yang mungkin takut, Ya. ada yang terlalu percaya diri banget nih ya, beraninya ada banget, tapi Ya. penghitungannya ya seperti itu. Makanya gini, Audrey dan Smart Listener, kita membagi ada 4 kategori Oke. dalam hal orang yang pertimbangan dan keberanian untuk mengambil risiko. Yes. Jadi ada 4 tipe manusia. Ada yang pertimbangannya rendah banget. Jadi nggak dipikir-pikir, pengambil risiko tinggi, langsung ambil risiko. Iya. Ini manusia nekat namanya. Nekat. Ya kan, nggak punya pertimbangan langsung Iya. aja, langsung tancap. Oke, manusia nekat. Tapi ada juga manusia yang nggak punya pertimbangan pertimbangan resikonya rendah. Oke. Tapi ya pengambilan keputusan resiko juga rendah. Jadi kagak mikir juga kagak ambil resiko. Ya hidupnya begitu-gitu aja. Kita Yes. sebut manusia zombie. Zombie Ya, oke. ya gitu-gitu aja kan. Ya, Cuma adem nggak ada perubahan gitu, ya. nggak ada perubahan. Tapi ada juga yang pertimbangan resikonya tinggi banget. Oh, segala sesuatu dipertimbangkan dan keberanian untuk mengambil resikonya rendah. Oke. Ya, segala pertimbangan, akhirnya kemudian nggak ada tindakan apapun. Yes, nggak berani ya betul. melangkah. Itu kita sebut manusia-manusia yang si penakut. Oke. Ya, si overthinking juga, Overthinking, oke. kebanyakan mikir. Yes. Nah, yang kita challenge sebenarnya ada satu kan yang ketiga, yang keempat itu kan yang pertimbangan resikonya tinggi Oke. dan pengambil resikonya juga tinggi. Wow. Ya, dia banyak pertimbangan tapi juga punya keberanian. Yes. Kita sebut sebagai manusia petualang. Oke. Ya, the adventure. Tapi kita harus sadar Aha. yang namanya petualang itu bisa sukses, bisa gagal. Yes. Ya, karena tidak selalu berhasil. Betul. Jadi kita tidak juga mengatakan selalu baik. Contoh Amelia Earhart yang menyeberangi kalau nggak salah Lautan Atlantik ya, Yes. ya akhirnya kemudian nggak pernah kembali dan sampai sekarang nggak pernah ketahuan berakhir di mana. Di mana? Ya, tapi kan ya itulah petualang gitu. Yes, Ya, resiko. sudah dipertimbangkan kan kondisi situasinya Betul. dan keberaniannya dan ya bisa sukses bisa berhasil. So itulah dia kalau kita bicara tentang keberanian kita untuk pembagiannya ya dari bahaya dari orang-orang yang mengambil keputusan dan resiko. Oke. Jadi ini mungkin bisa jadi momen refleksinya small listeners juga ya. Yes. Kira-kira dari tipe 1, 2, 3 atau 4 seperti itu. Ya. Nah, tapi ada juga tipe yang ya benar berani mengambil resiko, tapi ada juga ketika resiko itu datang, wah dia langsung flight nih, langsung freeze, langsung udah deh, jangan saya please gitu. Nah, ini ada nggak Pak Antoni ditemukan banyak di Makanya lapangan? gini, kalau kita di psikologi, Audrey, kita membagi ada 2 tipe manusia kan, Yes. tipe orang. Ya. Dan biasanya kalau seringkali di profil kalau investasi itu juga biasanya pertanyaan itu muncul tuh. Ya. Ya. Nah, ada tipe orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang betul-betul mengambil resiko. Aha. Kita sebut sebagai risk taker kan, Oke. orang yang punya keberanian untuk mengambil resiko. Ada juga yang risk averse. Risk averse itu orang yang menghindari resiko. Nah, dalam ilmu finance, biasanya ilmu investasi, Yes. biasanya kalau kita misalnya contoh, saya masih ingat tuh beberapa waktu lalu pertama kali ketika belajar tentang investasi itu kan pasti akan Ditanya dibikin ya. profil. Betul. Kamu termasuk profil Agresif atau yang konservatif, Betul, ya. betul. Istilahnya seperti itu. Yes. Ya, yang low, yang medium Middle, atau yang high gitu. yes. Ya. Nah,
orang-orang yang risk taker itu cenderung medium to high, ya. Karena returnnya gede, Yes. ya tapi Risikonya resikonya besar gede, resiko juga. kehilangan juga besar Iya. kan. Nah, itu orang-orang yang risk taker. Nah, sementara yang risk averse itu biasanya cenderung yang low. Oke. Returnnya ya lebih sedikit lah, tapi jauh lebih aman sih orang-orang yang risk averse itu. Iya. Hampir nggak ada risiko malah kadang-kadang gitu, Betul. ya. Nah, jadi kita lihat orang-orang yang risk taker. Contoh lah kalau kita ingat kisah sampai difilmkan itu Oke. Bugsy Siegel. Ah? Bugsy Siegel itu mafia yang menyulap gurun menjadi tempat perjudian di Las Oke. Vegas. Wow, oke. Ya, tahun 1946. Dan membuat tempat kasino Flamingo yang terkenal itu. Kan waktu itu bayangkan Gurun, betul. Bagaimana dia mengambil resiko, itu benar-benar risk taker banget Ya. gitu. Sampai akhirnya kemudian dia kemudian ditembak, yang dibunuh. Tapi ya itu, dia menjadi seorang yang visioner gitu, Ya. merubah sebuah gurun yang tandus menjadi tempat, ya, paling nggak tempat wisata. Betul. Ya, kita tidak menyebutnya sebagai tempat perjudian, Betul. bukan di sananya, tapi menjadi tempat yang cukup menarik gitu untuk atraksi turis. So itu contoh bagaimana orang yang mengambil resiko dengan luar biasa. Nah, jadi kalau kita lihat profilnya, Mbak Audrey, orang-orang yang risk taker itu biasanya pertimbangannya jangka panjang. Jangka panjang, Ya. oke. Jadi dia berharap bahwa oke, sekarang tapi nanti Seperti apa ya, nih, betul. gitu ya. Sementara orang risk averse ya, lihat sekarang Sekarang kondisinya ini nggak gini, ada, betul. buktinya nggak ada, udah jangan gitu. Oke. Sebenarnya orang risk taker itu kan tenang gitu loh, Ya. kan ya udah nggak kelihatan sekarang gitu. Nah, seperti itu. Misalnya contoh risk taker itu yang properti misalnya. Oke. Kan kalau di Smart FM ini kan juga seringkali Ngomongin properti ya. ngomongin tentang properti gitu. Betul. Ya. Kan kelihatan para pembeli. Yes. Apakah yang risk taker atau risk averse? Betul. Kalau risk taker, oh ya ini tempatnya memang masih agak jauh, tapi bayangkan nanti 10 tahun lagi. 10 tahun lagi nanti akan dibangun Tol, LRT, MRT. akan jalan kereta dan Ya. sebagainya, LRT dan sebagainya. Nah, bayangkan gitu. Yes. Orang risk taker bisa mengambil keputusan seperti itu. Risk averse, aduh lama Jauh banget. banget. Iya kalau jadi dibangun, kalau jadi Iya. dibangun gimana? 10 tahun lagi masih lama banget gitu. Betul. Ya. Nah itu ya contoh misalnya kalau kita lihat orang-orang yang risk taker lagi adalah Elon Musk. Dia Ya. dulu sampai menjual PayPal, Oke. Zip Yes. sekitar 100 juta US dollar hanya untuk membangun Tesla. Tesla. Oke. Ya. Jadi waktu ketika dia membangun Tesla itu kan dia nggak punya duit. Dia mempertaruhkan dua perusahaan, PayPal sama Zip. Zip. Toh akhirnya kemudian pertaruhannya berhasil. Yes. Jadi kalau Tesla nggak berhasil tuh bangkrut. Wah. Dia jadi Nggak jadi orang miskin. terkaya ya. Terkaya. Betul. Nah ini contoh risk taker kan Oke. gitu loh. Ada peluang tapi juga ancamannya luar biasa. Yes. Dan berarti kalau begitu risk averse itu biasa pertimbangan jangka pendek. Ya nggak mau coba yang belum terbukti. Betul. Kalau yang ini enggak nanti Hasilnya nggak ada. seperti apa. Betul. Nah, contoh yang menarik itu kan waktu tahun 98 Oke. ceritanya itu Yahoo waktu itu kan udah sukses, udah Iya, berhasil. sudah besar. Nah, Google itu masih kecil, Oke. masih cikal bakal. Nah, harga yang dijual Google mau jual dirinya itu 1 juta US dollar. Oh, oke. Murah banget, bayangkan gitu ya. Nah, tapi Google udah begitu gede dan melihat ini Yahoo yang udah begitu gede, lihat Google yang masih kecil mau dijual 1 juta. Yang bener aja gitu loh. Nah, terus akhirnya ternyata Google berkembang. Tahun kesempatan muncul lagi tahun 2002. Oke. Ya, 2002. Nah, Yahoo waktu mau beli lagi, tawarannya naik lagi dong, dari yang tadinya 1 juta jadi 3 juta. 3 juta, oke. Yo merasa astaga, dulu kan kemarin 1 juta. sekarang kok jadi 3 juta, enggak ya. Dan kemudian akhirnya enggak. Dia mau belinya 3 juta dihargai 5 juta waktu itu. Oke. Ya, dia hargai 5 Nggak juta. mau lah. Nggak mau lah, karena kan rasanya kayak Udah 3 juta ada, aja gitu. iya betul, the word. Karena kan lihat kondisi pasar sekarang. Dan akhirnya kemudian apa yang terjadi? Dan perjalanan malah Yahoo yang kemudian nyungsep. Betul. Tahun 2008 dibeli oleh Microsoft.
ya, dan sampai akhirnya kemudian sempat mau dibeli oleh Microsoft waktu itu ceritanya. Yahoo sendiri kemudian sampai akhirnya jatuh bangkrut, kondisinya begitu parah, malah kemudian tadinya mau dibeli Microsoft, kemudian akhirnya dijual ke Verizon dengan 4,6 juta US dollar. Dari harga, bayangkan gitu, yang begitu sukses berhasil, sementara Google kemana-mana berapa ratus juta US dollar. Oke. Ini berarti pengalamannya menarik ya. Nanti kita juga akan bahas mungkin secara natural ya, seorang manusia itu sebenarnya risk taker atau risk averse. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini, Pak Antoni. Dan juga smart listeners, jangan kemana-mana, masih ada 2 sesi lagi untuk kita perbincangkan tentang pengambilan resiko. Anda juga boleh bercerita, sharing di 0812 11 12 959. Kami kembali setelah jeda berikut. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Kembali kami sapa smart listeners untuk Anda yang mendengarkan kami di 6 kota Smart FM Network, Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Pekanbaru, dan juga Jakarta, dan kota-kota lain yang sedang menyimak pada pagi hari ini. Salam antusias, kita sangat antusias nih ya belajar untuk menjadi sosok yang bisa berani mengambil resiko tapi dengan perhitungan yang tepat. Seperti itu ya Pak Antoni ya. Betul. Tapi namanya manusia gitu ya. Ini selalu ada alasan gitu ya. Naturally kita terlahir tuh memang sebagai orang yang berani ngambil resiko atau tipe-tipe yang menghindari resiko. Mungkin boleh dari sisi psikologinya gimana nih Pak Antoni, silakan. Yes, kita akan melihat smart listener dari sisi psikologi dan neuroscience saja. Oke. Jadi di otak kita ada 2 bagian yang sebenarnya bertanggung jawab dengan
kenapa kita sebagai manusia itu punya kecenderungan untuk mempertahankan kebiasaan, sesuatu yang kita merasa aman. Ya. Ada satu namanya basang ganglia yang menjaga kita untuk terus-menerus melakukan habit kita, kebiasaan kita. Jadi kalau kita keluar dari habit kita, bagian ini berteriak. Sama ada satu bagian yang dekat dengan batang otak namanya locus ceruleus. Oke. Ya, karena warnanya seperti cerulean biru tua, makanya namanya locus ceruleus. Bagian ini lokasinya itu ada di batang otak kita gitu. Dan ini merupakan bagian yang termasuk yang primitif. Oke. Ya, bagian dari primata kalau kita perhatikan. Nah, ini akan merespon kalau seandainya sesuatu itu di luar dari kebiasaan atau menantang atau berbahaya, dia akan merespon sehingga bulu kuduk kita berdiri. Oke. Ya, jadi ada kekhawatiran, ketakutan yang membuat kita jangan. Ya. Nah, itu yang sebenarnya kalimat itu yang kemudian akan muncul di kepala kita. Alarm-alarm jangan. ya. Ya. Nah, alarm seperti itu. Dia maksudnya untuk melindungi kita, tapi itu juga akhirnya kemudian berkuasa besar untuk kita membuat kita nggak melangkah atau tidak melakukan sesuatu, atau termasuk juga nggak berani untuk membuat keputusan. Yes. Ya, jadi inilah bagian otak kita. Jadi gini, kita mesti sadari memang tujuannya adalah melindungi. Yes. Ya, karena makanya dikatakan sebagai salah satu bagian dari sistem kita, Audrey, yang ya paling primitif kan. Yes. Dulu zaman masih ada binatang buas gitu, ya bayangkan ada melingkar-lingkar di depan kita, lucu banget, lucu gitu. Yes. Bahaya banget. Iya kan. Aduh. Nah, dia itu adalah barang ini barang asing, hati-hati, jangan disentuh, ini bisa menjadi berbahaya. Nah, kayak gitu-gitu untuk melindungi kita. Memang waktu ketika di awal menolong kita berevolusi sampai sekarang, tapi itu juga akhirnya menghindari kita untuk tidak melakukan apapun. Oke. Ya, maksudnya baik, tapi itu juga membuat kita sangat ketakutan untuk mengambil langkah-langkah berikutnya ya. Jadi boleh dikatakan kesimpulannya menjawab pertanyaan dari Mbak Audrey itu sebenarnya memang pada dasarnya kita dilatih untuk jadi risk averse sebenarnya, untuk menghindari resiko memang otak kita. Yes. Untuk mempertahankan kenyamanan. Betul, tapi respon yang tepat itu yang harus kita pelajari dan terapkanlah dalam kehidupan kita. Berarti otak kita memang harus dilatih. Betul. Tahu bahwa kebiasaan otak kita adalah seperti itu. Ya, kita makhluk gua, manusia gua, maunya cuma di gua itu aja, supaya tidak kemana-mana, supaya selamat, tidak diganggu oleh binatang buas. Tapi akhirnya kemudian kita tidak bisa menjelajah dunia yang baru. Iya, betul. Ya. Oke, menarik ya. Ya. Kayaknya kalau yang kayak gini kita butuh cerita inspirasional deh, Pak Antoni ya, supaya kita juga lebih tergerak lagi, nggak jadi risk averse, kita harus jadi risk taker. Silakan. Aku jadi ingat dengan pernah menulis beberapa waktu lalu. Jadi cerita yang mungkin bisa dikaitkan dengan risk taking ini. Jadi ada dua, saya cerita bahwa ada dua biji tanaman gitu, dan itu terlempar ke tanah. Ya, nah yang satu biji berkatalah, ya, saya ingin menancapkan akar saya ingin membusungkan badan saya, membuat kecambah dan menyambut matahari. Maka dengan penuh semangat, dengan tekadnya itu akhirnya kemudian bayangkan di tanah yang jalanan begitu saja, dan akhirnya kemudian dia mulai bertumbuh di situ. Yes. Nah, yang kedua di tempat yang kurang lebih sama karena di tepi jalan kan, berpikir begini, saya mau tumbuh, saya mengeluarkan kecambah saya. Tapi ini tanah yang begitu berbahaya, tanah yang dilalui begitu banyak kendaraan. Kalau saya tumbuh, saya bertunas, bisa jadi. Kemudian saya kemudian terlindas, lantas kemudian saya mati dan sebagainya. Dan akhirnya kemudian saya ditarik sama anak-anak, saya kena kelindas truk, kelindas apa dan sebagainya. Dan akhirnya kemudian dan beberapa waktu kemudian, waktu berlalu kan, dan ini apa yang terjadi?
biji yang pertama mulai tunasnya mulai bertumbuh, mulai berkuncupnya mulai terjadi, Oke. daunnya mulai ada. Sementara yang satunya tetap dalam bentuk biji. Beberapa waktu kemudian datanglah ayam, Oke. dan biji yang kedua itu dipatok sama ayam. Oke. Dan saya Yes. suka dengan ilustrasi Ya, kisah ini, karena kemudian di dalam artikel ini kemudian saya bilang gini, kamu ambil keputusan, kamu ambil resiko, Betul. ya bisa sukses bisa berhasil. Yes. Kamu nggak ambil keputusan pun, Beresiko. kamu juga beresiko juga sebenarnya. Betul. Ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, pengambilan resiko itu adalah harus kita jadikan sebagai bagian dari kehidupan kita. Gitu. Yes. Jangan membuat hidup kita menjadi terlalu rumit. Sebenarnya gini, kadang Audrey pasti ketemu ada orang yang sebenarnya ini sesuatu yang memang mengambil keputusan, tapi bukan pengambilan keputusan yang heboh banget. Yes, simple ya sebenarnya. Simple aja ya, udah gitu. Jalanin Misalnya aja, gitu. Misalnya contoh, lu mau beli di warung A atau warung W? Yes, Ya. oke. Warung A murahnya cuma segini, segini. Tapi mesti jalan segini. Ya. Warung B harganya lebih ini sih, lebih mahal dikit, tapi jalannya cuma segini. Mau yang mana ya? Aduh, gitu aja. Harganya beda selisihnya nggak segitu-gitu Yes, amat kecil. gitu. Jadi ada hal tertentu yang kadang-kadang kita jangan memperumit untuk mengambil keputusan seperti itu. Bayangkan itu baru keputusan untuk ke warung A atau warung B. Betul, belum yang Belum lagi besar ya. jauh lebih besar yang membutuhkan untuk pengambil resiko. Aku bisa bayangkan kalau hal seperti itu aja dipersulit, bagaimana hal yang lebih besar dalam hidupmu. Ya. Yes. Yes. Oke, mungkin ini relate dengan pertanyaan Ibu Saskia ya yang ada di Yogyakarta. Selamat pagi Pak Antoni, salam Hai, selamat antusias. pagi. Yes. Kadang saya yang tipe-tipe overthinking ini banyak banget gitu ya pertimbangan-pertimbangan yang sudah di list, di breakdown gitu ya. Tapi Yes. terkadang pertimbangan-pertimbangan itu kalau ditelisik lagi sebenarnya ada pertimbangan yang nggak perlu dipertimbangkan. Gimana cara kita men-shortlist pertimbangan mana yang harus kita perhitungkan lah, mana yang tidak harus, sebenarnya harus disampingkan supaya kita bisa melangkah. Silakan. Sebenarnya kata kuncinya Bu Saskia itu adalah di ketika hal yang terburuk terjadi. Pada saat ketika Anda merasa salah mengambil putusan, Oke. kira-kira resikonya fatal banget nggak? Kalau resikonya kegagalan itu Iya. nggak sampai nyawa, nggak Oke. sampai ke itu bisa sampai taruhannya karir Anda. Mungkin itu sebenarnya keputusan yang terlalu simpel untuk dipikirkan Oke. terlalu jauh. Ya. Ya, toh saya juga termasuk yang percaya begini, Audrey. Kadang kita manusia itu punya kemampuan yang luar biasa. Yes. Pada saat ketika kita mengambil keputusan, kalaupun salah, kita punya kekuatan yang luar biasa untuk Belajar ya? belajar dan sekaligus juga memperbaiki dari kesalahan yang terjadi itu. Oke. Misalnya contoh, katakanlah saya salah mengambil keputusan dan itu pernah terjadi di kehidupan saya. Ketika saya mengambil keputusan, udah deh, saya nekat aja S2 misalnya Yes. ke luar negeri dan ambil, dan ternyata ya ini bukan universitas yang saya dambakan gitu. Ya udah berangkat ke sana dan taunya memang programnya seperti itu, mau gimana lagi gitu. Yes. Masa pulang? Iya, Ya betul. kagak bisa lah. Ya sudah. When you make decision, ada kemungkinan kesalahan, tapi kita punya kemampuan yang luar biasa untuk beradaptasi dengan kesalahan Ya. itu. Ya, Oke. itu saya percaya. Yes, itulah hebatnya manusia gitu ya. Sehingga kita nggak boleh juga mengecilkan diri kita akan kemampuan yang sangat luar biasa yang kita miliki untuk beradaptasi dengan resiko-resiko yang kita ambil dari keputusan yang kita putuskan. Nanti kita akan sambung lagi Pak Antoni. Sure. Kenapa orang takut ambil resiko dan Yes. bagaimana tips-tipsnya yang simpel yang bisa kita terapkan dalam karir dan kehidupan kita setelah yang Yes. satu ini. Ada juga, jangan kemana-mana smart listeners. Masih ada satu sesi terakhir dalam Smart Emotion bersama dengan Antoni Dio Martin. Tetaplah bersama kami. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati
penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak Smart Emotion pada pagi hari ini. Rasanya mendengar insight-insight dari Pak Antoni, kita jadi makin semangat untuk mengambil resiko-resiko yang tepat dalam hidup. Seperti Yes. itu ya. Tapi ngomongin tentang resiko ini juga Pak Antoni, Ya. kayaknya leaders ini juga perlu ya, sebuah skill yang tepat. Yes. Sebuah skill yang juga bisa mereka terapkan dalam keputusan-keputusan. Karena keputusan ini bisa jadi keputusan yang membutuhkan negosiasi gitu ya, negosiasi sama orang lain. Ya. Bisa juga keputusan yang mungkin melibatkan orang-orang banyak. Betul. Ada hal-hal yang mungkin bisa kita ikutin gak sih berkaitan dengan hal ini? Silakan Pak Antoni. Audrey, bener banget apa yang dikatakan Audrey buat smart listener. Ada satu quote yang saya tidak pernah lupakan dan Oke. buat saya tuh ngeh banget dan iya banget gitu. Ya. Hidup ini adalah apa yang kamu berani negosiasikan. Oke, Dan itu butuh keberanian kita untuk bernegosiasi. setuju. Aku masih ingat waktu ketika aku pindah kerja, waktu itu aku dianggap sebagai levelnya itu kan level tertentu gitu. Yes. Dan wah, dibilang maaf ya mas, kami di tempat ini level untuk ini, bapak itu levelnya di sini. Dan saya punya nyali keberanian tuh, dan keberanian saya tuh ngomong itulah yang akhirnya kemudian membuat saya dapat gaji berkali-kali lipat. Oke. Ya, coba kalau waktu itu aku cuma terima begitu Yes. aja gitu. Artinya gini, in your life is not what you deserve, is what you dare to negotiate. Oke. Ya, hidup ini bukan berarti apa yang harusnya aku dapetin ini, Terima. enggak, tapi yang berani kamu negosiasikan. Iya. Makanya kenapa kita punya satu program yang langka. Smart listener dengar baik-baik, ini kita lakukan di bulan Agustus. Agustus. Ya, meskipun oke. masih lama. Sudah dekat sih itu, Pak Antoni, nggak kerasa. Betul. Meskipun ya sekitar 1,5 bulan lah. 1,5 bulan, betul. Kita adakan. Ini program yang sebenarnya berasal dari Rusia karena Oke. dipakai dalam bentuk simulasi board game. ya. Ya, dari simulasi dan ada board gamenya. Dan itu bagus banget untuk belajar negosiasi. Namanya Top Negosiator. Oke. Dan itu dilakukan tanggal sehari setelah 17-an. Jadi tanggal 18 atau 19 Agustus. Yes. Smart listener, buat Anda yang gak tahu tentang cara bernegosiasi, seringkali dikadalin Yes. atau dipecundangi pada saat ketika Anda melakukan negosiasi. Negosiasi. You must join this
program. Ya, jadi 2 hari 18-19 Agustus Yes. belajar habis-habisan bagaimana caranya kita bernegosiasi. Ya, dan kita akan belajar dari teknik alat ini dengan sebuah tools yang dikembangkan dari Rusia. Oke. Ya, menarik ya. So, join the program ini. Oh ya, juga buat Anda yang sebenarnya kalau di Juli apa? Iya, betul, Pak Nah, Tony. Juli ada juga. Kita merekrut karyawan kan beresiko juga. Setuju. Ya, resiko dapat yang bagus, Ya. dapat yang parah. Nah, kalau dapatkan yang parah, terus gimana? Ya harus di coaching dong. Betul. Nah, kita punya program ini, program signature juga, program yang udah banyak dijalankan, bahkan jadi program wajib di beberapa perusahaan. Ya. Nah, itu dilakukan tanggal 21 dan 22 Juli itu. Ya. Siapa tahu kalau tertarik, aku mau belajar juga jadi menjadi seorang Leader coach ya. yang baik, yang bisa coach. So, join di tanggal 21-22 Juli. Gimana kontaknya? Ya, Yes. pertama-tama bisa kontak ke Smart FM Betul lah, ya, dong. informasinya. Atau kontaklah ke Mbak Fani. Ya, 0812 9805 4929. Yes. Jadi langsung save the place gitu ya, karena Yes. biasanya banyak yang antri ini. Yes. Ya. Oke. Menarik ya. Tadi kalau ngomongin tentang negosiasi, Pak Antoni katakan bahwa ya itu juga butuh keberanian yang besar, Iya. butuh kepedean, percaya diri yang besar. Nah, mungkin ada nggak tips-tips yang bisa kita kita dapatkan lah pada pagi hari ini untuk kita bisa percaya diri dan berani mengambil setiap resiko yang ada. Silakan Pak Antoni. Jadi Smart Listener, apa kesimpulan yang sebenarnya bisa kita jadikan sebagai pegangan? Bagaimana caranya kita lihat orang sukses, bagaimana mereka mengambil keputusan? Ya. Contoh seperti Eric Yuan. Eric Yuan itu siapa? Dialah yang membangun Zoom yang kita Oke. kenal sampai sekarang. Dulu dia adalah karyawan dari Cisco. Oke. Ya, dan bagaimana dia memutuskan untuk akhirnya keluar, diketawain mulai dari nol, tapi karena dia mengerti, dia betul-betul telaten dan akhirnya kemudian mengambil risiko besar gitu. Oke. Ya, atau Harrison Ford. Waktu itu lucu tuh, ketika pertama kali dia sebenarnya bukan bintang film, dia cuma Oke. tukang kayu, lagi perbaiki itu di Hollywood, pas lagi butuh, kamu mau nggak sih jadi figuran bantu kek gitu. Bantu apa? Jadi pemeran jadi salah satu yes. pemain film. Saya kan tukang kayu, saya kan ini. Untungnya dia nggak menolak, Oh, dia oke. mencoba, Mencoba, dan akhirnya kemudian ternyata dia berbakat. Wow. Ya. Dan ada banyak kisah-kisah Yes. seperti itu. So, tipsnya buat kita adalah apa? Jadi beberapa prinsip penting pada kesempatan pagi hari ini, Smart Listener, yang perlu jadi pertimbangan kita adalah kita ingin mengatakan bahwa menghindari resiko itu bukan jawaban. Betul. Ya, kamu bisa bertapa atau berada nyaman di dalam guamu, ya. Tapi ingat, gua itu pun beresiko Yes. kena tsunami, Betul. hancur dan sebagainya, ya. Tapi kita juga mengatakan mengambil resiko tanpa pertimbangan juga adalah sesuatu yang konyol banget. Yes. Ya, jadi bukan nggak menghindari, Asal-asalan. juga asal-asalan, betul. So, prinsipnya apa? Pakai manajemen resiko. Resiko. How? Jadi pertama-tama adalah belajar, when you want to do something, belajar untuk identifikasi resikonya apa aja. Ya, try to list down resikonya bakal begini, pertimbangan. Terus anggaplah skenario yang buruk terjadi, bahwa semua yang kamu tulis itu Yes, terjadi. Nah, kira-kira bagaimana kamu Beresponnya. kalau dalam bahasa corporate-nya litigasi, kan? Litigasi. Bagaimana kita mengelola, bagaimana kita memanage, menghadapi risiko-risiko seperti itu. Ya, apa yang mesti kita lakukan. Terus yang bisa kita pertimbangkan juga adalah apa yang bisa kita lakukan agar risikonya itu menjadi seminim mungkin. Oke. Ya, dan satu hal yang saya sukai adalah gini, banyak risiko sebenarnya bisa terhindari dengan bertambahnya pengetahuan kita. Ya. Ya kan, Audrey? Makin banyak kita Makanya tahu. kita bersyukur kayak di Smart FM ini Betul. banyak memberikan pengetahuan Ya. tentang saham lah, tentang keuangan, tentang investasi ini dan sebagainya. Itu kan dalam rangka supaya menghindari resiko. Betul. Orang aja yang mengalami resiko itu ya, kita enggak. Betul. Kenapa? Karena kita punya pengetahuan, Betul. kita mengerti, kita Yes. lebih paham. Ketika orang mengatakan, enggak, ini bagus kok, returnnya luar biasa. Oke, kalau kamu nggak punya pengetahuan, kamu cuma mengandalkan itu. Tapi kalau kamu punya pengetahuan, kamu akan bukan cuma sekedar returnnya, tapi lihat dulu fundamental Value-nya. yang lain dan sebagainya gimana. Yes. Ya, dan akhirnya kemudian termasuk juga kalau perlu cari
informasi. Dan kadang-kadang ketika kita tidak bisa mendapatkan pengetahuannya, cari siapa orang-orang yang bisa dihubungi. Nah, dengan demikian kita belajar untuk mengurangi dan menghandle dan belajar untuk menghadapi risiko, tapi dengan risiko yang diperhitungkan, Yes. calculated risk namanya. Ya, Oke. itu beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko, Audrey. Yes, mungkin masih banyak yang meragukan kemampuannya, masih banyak yang ngerasa, aduh kayaknya saya belum sampai di tahap itu, tapi Yes. kok saya harus mengambil resiko ini? Yes. Karena situasinya sekarang begitu ya, Betul. Pak Antoni ya, di tengah dinamisme, Betul, perbedaan dan perubahan, ketidakpastian. betul. So, Betul. apa yang mungkin bisa menjadi closing statement Pak Antoni untuk menyemangati teman-teman yang ngomongnya gampang aja sih, tapi ngelakuin itu susah loh Pak Ya. Antoni. Actually, Audrey, penutupan kali ini Yes. dahsyat banget. Saya Oke. punya satu puisi yang sebenarnya bukan puisi. Aha. Sebenarnya ini adalah statement yang dibikin oleh Theodore Roosevelt di dalam Oke. pidatonya di tahun 2010 di Sorbonne, Ya. Prancis. Dan kalimat ini bagus banget dan sering kali diulang-ulang, dianggap sebagai salah satu speech yang terbaik. Oke. Ya, dan ini bentuknya udah kayak puisi prosa, tapi buat saya adalah ini jadi pengingat buat kita. Ini yang dikatakan oleh Theodore Roosevelt ya. Judulnya adalah The Man in the Arena. Oke. Ya, manusia di arena. Dan ini dari pidatonya yang diambil di Citizen in a Republic judulnya. So, dia mengatakan begini. Oke. Dia bilang, bukan sang pengkritik yang akan diperhitungkan, bukan orang yang menunjuk-nunjuk bagaimana orang kuat tersandung atau di mana sang pelaku bisa melakukannya dengan lebih baik, tapi kemuliaan sejati adalah milik dia yang betul-betul berada di arena, yang wajahnya penuh debu, keringat dan darah, yang berjuang dengan gagah berani, yang melakukan kesalahan dan kekeliruan karena tidak ada usaha tanpa kekeliruan dan kekurangan. Namun ia benar-benar berusaha untuk bertindak, yang mengenal semangat besar, pengabdian yang besar, yang mengorbankan dirinya demi tujuan berharga, yang pada akhirnya jika berhasil meraih kemenangan besar dari pencapaian luhur, dan jikalau gagal, paling tidak gagal sambil tetap berani, sehingga tempatnya tidak pernah berada bersama jiwa-jiwa yang dingin dan penakut, yang tidak pernah mengenal kemenangan maupun kekalahan. Wow, Luar sangat biasa. dalam sekali ya. Wah, itu kalimat yang luar biasa. Yes. Smart listener, kalau perlu buat Anda yang ragu-ragu, ya, Anda bisa mencari ini, speech ada di mana-mana. Yes. Udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga. Betul. Anda potong, Anda gunting, taruh tuh. Sebagai sesuatu yang menguatkan gitu, bahwa kalau kita mau sukses berhasil, kita harus berada di arena, bukan hanya jadi penonton. Setuju. Yes. Ya, semoga Yes. dengan perbincangan kita pada pagi hari ini, Small Listeners, membuat kita berani menatap ke depan ya, dengan segala resiko-resiko yang ada, dan pastinya memperhitungkan, tadi juga mengidentifikasi, terus juga bagaimana membuat resiko itu minim gitu ya. Pokoknya belajar sebanyak-banyaknya sehingga resiko yang kita hadapi bisa sangat-sangat minim dan Yes. sukses. So thank you Pak Antoni, insight-nya pagi hari Thank you, ini. Andre, pada pagi hari ini menemani kita Yes. dengan semangatnya. Really appreciate. Yes, dan pastinya juga small listeners yang semangat banget untuk mendengarkan pagi hari Ya. ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu minggu depan dengan topik yang lebih menarik lagi. Kalau begitu kami pamit. Saya Audrey Juana. Dan saya Anthony Dio Martin. Salam Antusias. antusias. Oke, Yeah. sesi 1 selesai. Satu sesi selesai. Lumayan. Udah. You just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Ha Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.